Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di Geometrik Jalan Raya. Kita akan membahas tentang perhitungan tikungan full circle. Sebagaimana kita ketahui bahwa tikungan itu terbagi atas tiga. Yang pertama full circle, yang kedua spiral, circle, spiral, dan yang ketiga adalah spiral-spiral. Pada kesempatan ini kita coba bahas tentang full circle ini. Pada suatu perencanaan jalan raya, direncanakan dengan kecepatan 60 km per jam dengan Emax-nya, super elevasi maksimum adalah 10% dan sudut putarannya adalah 10 derajat ya. Selanjutnya kemiringan melintang normalnya 2% dan jari-jari tikungnya 955 meter. Kita akan merencanakan dengan menggunakan metode bina marga dan kita akan gambarkan diagram super elevasinya. Nanti diagram super elevasi yang terbentuk adalah seperti ini ya. Untuk metode bina marga ini ada LS fiktif. Jadi nanti LS fiktif bekerja sebesar 3/4 LS. Ini sebelah kiri dari tangan circle nih, titik ini sebelah kiri, dan 1/4 LS masuk ke dalam ya. Untuk LS-nya akan masuk ke dalam. Begitu juga di bagian kanan sama. Selanjutnya untuk metode ASTO di sini adalah 2/3 LS dan sebelah kanannya adalah 1/3 LS. Jadi yang membedakan ASTO dengan bina marga adalah dinilai itu ya. Nah, dalam perencanaan ini nanti kita akan menghitung berapa besarnya nilai TC, yaitu panjang dari titik TC ini ke titik PI di sini. Dan kemudian kita akan menghitung besarnya nilai EC, yaitu jarak dari PI ini ke busur lingkaran di sini, ke busur LC. Selanjutnya kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk perhitungan di full circle kita perlu menghitung TC, EC, dan panjang LC ini dengan menggunakan rumus ini. TC sama dengan RC kali tangan setengah delta. RC-nya tadi adalah jari-jari tikungannya, delta tadi adalah 10 derajat ya. Jadi kita masukkan nilainya. Kemudian ini kita perkalikan, maka kita peroleh untuk TC itu adalah 83,55 meter. Selanjutnya nilai EC digunakan rumus TC kali tangan setengah delta. TC-nya tadi sudah kita hitung 83,55. Kemudian deltanya tadi 10 derajat, ini kita masukkan. Kita perkalikan, diperoleh nilai EC-nya adalah 3,65 meter. Selanjutnya lengkung circle dengan rumus 0,01745 delta kali RC. Kita masukkan juga sudutnya tadi 10 derajat, jari-jarinya 955 meter. Kita peroleh lengkung circle-nya ini panjangnya adalah 166,65 meter. Ini kita plot nilainya. Untuk nilai TC adalah 83,55 meter, untuk nilai EC adalah 3,65 meter, dan untuk nilai LC adalah 166,65 meter. Nah, tentu ini masih dalam bentuk nilai yang belum berskala ya. Nanti kalau kita lakukan penggambaran di AutoCAD misalnya, nanti tentu harus ditentukan skalanya. Baik, selanjutnya untuk menggambarkan diagram super elevasi, maka yang pertama kita memilih super elevasi maksimumnya ya. Jadi tabel yang kita pilih adalah tabel yang dimana mempunyai Emax-nya itu 10%. Jadi kalau di sini kita lihat tabel panjang lengkung peralihan minimum ya, dan super elevasi Emax-nya 10%. Nah, jadi ini jangan salah pilih karena di satu lagi itu ada yang 8%. Jadi ada yang 10%, ada yang 8%, tergantung jalannya di mana. Jadi kalau untuk jalan luar kota biasanya diambil 10%, untuk yang jalan kota itu diambil 8% ya. Nah, baik. Dari nilai RC tadi 955, ini kita pilih, ini posisinya di sini ya. R-nya 955, kemudian dengan kecepatan tadi 60 km per jam. Ini, kemudian kita akan tentukan nilai dari super elevasinya. Jadi super elevasi di sini adalah 0,23 untuk jari-jari tikungan 955 meter dan kecepatan 60. Meskipun tadi dikatakan bahwa Emax-nya itu kan 10%. Jadi Emax untuk kondisi ini adalah ini ya, 2,3%. Jadi Emax itu terjadi kalau jari-jari tikungannya itu 119 meter ya, maka
nilai maksimumnya adalah di sini. Tapi maksimum untuk kondisi jalan yang kita pilih ini dengan radius 955 meter dan kecepatan 60 km per jam adalah 0,023 atau 2,3%. Selanjutnya kita tentukan panjang lengkung spiral fiktifnya. Nah, jadi nilai LS-nya dalam hal ini adalah 50 meter ya. Jadi dari hasil itu tadi kita dapatkan Emax-nya adalah 2,3% dan LS-nya adalah 50 meter. Baik, kemudian dari nilai yang sudah kita plotkan tadi, ini kita tentukan dulu LS-nya ya. LS tadi sudah kita peroleh 50 meter, kita masukkan nilai LS itu terus kemari, 50 meter, ini sepanjang ini kemari. Kemudian di Bina Marga, untuk seperempat LS dan 3/4 LS ini kita hitung ya. Seperempat LS berarti seperempat dari 50. Jadi sama dengan 12,5 meter. Nanti kita inputkan kemari. Dan yang 3/4 LS adalah 3/4 kali 50 sama dengan 37,5 meter. Nanti kita inputkan juga kemari. Nah, ini kita masukkan yang 12,5 di seperempat LS ini kita masukkan. Kemudian yang di 37,5 juga kita masukkan kemari di 3/4 LS-nya. Selanjutnya kita tentukan ya, tadi kemiringan normalnya adalah 2%. Maka sekarang kita masukkan nilai super elevasi maksimum yang 2,3% tadi ya. Ini di tepi luar. Jadi kalau kita lihat jalan ini, kalau kita menuju dari sebelah kiri, maka yang gaya sentrifugal yang terjadi di sini ya. Jadi untuk melayan gaya sentrifugal di sini, maka daerah yang sebelah kiri sana ini harus kita tinggikan ya. Makanya di sini kita buat untuk tepi luar sebelah kiri ini nilainya positif karena elevasinya lebih tinggi. Kemudian yang tepi dalam ini kita buat simbolnya nanti negatif. Jadi nilainya sama-sama 2,3%, tapi tandanya yang beda ya. Jadi tanda plus menunjukkan elevasinya lebih tinggi daripada tanda minus ini. Baik, selanjutnya untuk kemiringan normal tadi di titik 1 ini pada sebelah kiri dan sebelah kanan ini belum terjadi perbedaan elevasi ya. Jadi kemiringannya masih kemiringan normal. Sementara di titik 2 ini itu sebelah kiri ini sudah naik dia. Jadi kalau tadinya seperti ini di sebelah kiri sana ini sudah mendatar seperti ini. Maka nilainya ini 0%, kemiringan sebelah sini masih tetap di garis ini di 2%. Kemudian di titik 3 itu di sebelah kiri juga sudah mengalami perubahan elevasi ya, yang nilainya sama dengan yang sebelah kanan. Jadi ini kemiringannya adalah kemiringan normal ya, 2%. Kiri kanan dengan kemiringan normal. Kalau tadi normalnya 2%, tapi ini belum naik. Tapi di sini di titik tong 3 ini sudah sebelah kirinya sudah mengalami perubahan elevasi. Kemudian di titik 4 ini sudah mencapai super elevasinya. Jadi super elevasi maksimumnya di sini adalah 2,3%. Jadi kemiringan maksimum itu yang dinamakan dengan super elevasi maksimum. Jadi dari titik 4 sampai titik ini ya. Jadi sepanjang ini juga kemari, ini nilai dari super elevasinya adalah sebesar 2,3%. Nah, demikian cara menghitung perencanaan tikungan untuk full circle atau lingkaran penuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi pemula yang baru bergabung di geometrik jalan raya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.